Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Singa naga emas bangkit dan melayang di bawah Tan Yun. Tan Yun melompat dan terbang menuju pintu masuk jurang pemakaman 300.000 mil jauhnya. Karena Gongsun Ruoxi dan Nangong Yukin dikejar oleh naga berkepala dua yang bergegas keluar dari jurang dewa yang terkubur, Tan Yun pertama-tama harus pergi ke tempat naga berkepala dua muncul, dan kemudian mencari jejak yang tersisa. Pada saat ini, Mu Mengyi dan Sue Zian terbang menuju Zhong Wu Xiao yang panik, dan bertanya apa yang terjadi. Setelah Zhong Wu Xiao selesai memberitahu masalahnya dengan Mu Mengyi dan Sue Zian dengan santai berkata, "Saudari Xiao, Anda juga benar, nasib Gongsun Ruoxi atau nasib saudara ipar saya yang lebih penting. Kamu tidak berpikir lebih matang, malah membiarkan saudara ipar mengambil risiko untuk Gongsun Ruoxi." Mendengar itu, air mata Zhong Wu Xiao menetes, Aku tidak memikirkannya, Tanpa menunggu kata-kata Zhong Wu Xiao, Mu Mengyi meraih tangan Zhong Wu Xiao dan menghibur, "Tidak apa-apa, jangan dengarkan omongan Zian. Tan Yun memiliki pria besar yang harusnya bisa melindungi, bahkan jika dia naga, dia mungkin bukan lawan yang sulit." Mu Mengyi melihat ke belakang dan menatap Sue Zian, "Kamu jangan berbicara begitu, Xiao sedang sedih, dan kamu masih menyalahkannya." Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa jika kakak iparku tidak apa-apa. Jika ada kesalahan, Sister Xiao, aku tidak akan memaafkanmu." Sue Zian mendengus dingin, dan terbang ke hutan dengan pedang terbangnya. "Sister Xiao, omongan Zian jangan dimasukkan hati, jangan khawatir, Tan Yun akan baik-baik saja. Aku percaya padanya." Mu Mengyi mengajak Zhong Wu Xiao yang diam dan terbang ke dalam formasi ilusi. "Semuanya, dengarkan aku." Mu Mengyi melirik murid-murid dan Mai. "Kakak ipar, tolong bicara." Para murid berkata serempak. Mu Mengyi berkata, "Untuk menghindari mengekspos tempat persembunyian kita, mulai sekarang, tidak ada yang boleh meninggalkan formasi tanpa izin. Patuh kakak ipar." Hutan sejauh 300.000 li dari pintu masuk Gat Burying Abyss, dengan kecepatan normal singa naga emas, itu akan memakan waktu lebih dari 7 jam. Tan Yun mengkhawatirkan keselamatan Nangong Yukin dan terus mendesak singa naga emas dengan kekuatan penuh. Tan Yun menekan kecemasan, menarik napas dalam-dalam dan melihat ke bawah. Apa yang Anda lihat adalah puncak kuno yang menjulang tinggi. Di tengah puncak gunung yang megah, ada jurang yang lebarnya puluhan mil, ada kabut hitam yang menghalangi penglihatan dan tidak bisa melihat situasi di jurang. Dan pintu masuk jurang melolong angin, seperti hantu menangis dan serigala melolong, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang tertidur di dalamnya. "Pria besar, aku tidak bisa melihat dengan jelas, kamu terbang rendah." Di perintah Tan Yun, singa naga emas menukik ke bawah, dan pada saat akhirnya melayang di ketinggian rendah, itu menatap ke bawah, dan meraung. Tan Yun mengikuti tatapan naga emas dan singa, tetapi melihat ada parit besar di permukaan lembab di luar jurang, seperti jejak monster besar yang berkeliaran di permukaan. Tan Yun melihat lebih teliti, dengan hati-hati mengamati selokan. Alisnya berkerut, jejaknya selebar 3 kaki dan dalam 1 kaki. Mulai sekarang, kita dapat melihat bahwa naga itu setidaknya setebal 8 kaki dan 200 kaki panjang. Naga yang sangat besar, yang mana itu? Orang besar, bisakah kamu menguncinya dalam posisi mengejar Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi dari nafas yang ditinggalkannya? Singa naga emas mengangguk. "Oke." Sementara singa naga emas mencium aroma naga, sambil berlari kencang di udara rendah. Dalam 3 hari berikutnya, membawa Tan Yun sejauh 1 juta mil. Di tengah perjalanan, Tan Yun dapat dengan jelas melihat bahwa puncak gunung yang rusak hancur oleh hantaman naga. Awan gelap, guntur dan kilat, hujan deras menyelimuti seluruh area uji coba, dan udaranya lembab. Singa naga emas masih membawa Tan Yun,
melayang di antara puncak. Tiba-tiba, kecepatannya melambat, dan setelah itu, rambut emas panjang di sekujur tubuhnya berdiri, seolah-olah menghadapi musuh yang kuat, postur menyerang. Sosok Tan Yun melintas dan menghilang dari punggung singa. Saat berikutnya dia bersembunyi di bulu di kepala singa Dewa Naga Emas, menahan napas, melihat melalui langit yang redup dan hujan lebat, melihat ke kejauhan. Tan Yun dapat melihat bahwa hanya ketika seorang pria besar bertemu musuh yang dia anggap kuat, dia akan memiliki bentuk pertempuran ini. Singa Naga Emas juga menahan napas, dan sayap emas setinggi 200 kaki yang terentang juga berhenti mengepak, dan seluruh tubuh besar itu meluncur tanpa suara di udara rendah. Setelah terbang 300 mil rendah di pegunungan, terdengar suara air mengalir deras. Tan Yun menoleh, melihat air terjun deras di depan. Air terjun ini lebarnya ratusan mil, dan di bawahnya ada jurang jutaan kaki. Ini menakutkan. Ratusan mil jauhnya di sisi kiri air terjun, ada gunung, dan singa naga emas menatap gunung dan terbang diam-diam. Tan Yun, yang bersembunyi, tiba-tiba menyusut, dan matanya terkejut dan panik. Melihat melalui tirai hujan, itu terlihat samar-samar, bagian tubuh ditutupi dengan sisik hitam, melingkari gunung. Tan Yun tidak melepaskan indera spiritualnya, begitu dilepaskan, naga itu akan menemukannya. Setelah tubuh naga berenang sebentar, dua kepala naga muncul di depan pandangan Tan Yun. Salah satu kepala naga berwarna hitam seperti tubuhnya, dan kepala lainnya berwarna putih. Naga angin dan guntur di periode kesusahan tingkat ketiga. Tan Yun bergumam, "Pria besar, apakah kamu yakin bisa membunuhnya?" Singa naga emas mengelengkan kepalanya yang besar. Pada saat ini, jaraknya hanya 30 mil dari naga angin dan guntur. Tiba-tiba, Tan Yun menjadi panik. Di bawah langit yang redup dan hujan lebat, dia melihat perahu roh sepanjang 30 kaki melayang di atas gunung. Samar-samar terlihat di perahu roh, ada dua bayangan yang goyah. Dan perahu roh yang mereka kendarai diselimuti angin puyuh raksasa setinggi 1 kilometer. Di bawah angin puyuh, perahu roh tidak bisa terbang, tetapi juga perlahan-lahan terseret. Dan pusaran raksasa dipancarkan dari kepala putih. Gongsun Ruoxi, itu akan datang. Serang dengan cepat, begitu masuk, kita semua akan mati. Nangong Yukin, tidak ada gunanya. Kita akan mati hari ini. Dalam hujan, terdengar dua suara wanita ngeri masuk ke telinga Tan Yun. Itu mereka. Tan Yun berbisik, "Pria besar, dengarkan perintahku, kamu menyerang naga dan aku akan menyelamatkan mereka." Setelah menerima perintah, singa naga emas dengan hati-hati memanjat ke arah naga angin dan guntur di puncak. Kepala besar singa naga membuka mulutnya secara ekstrim, dan taring yang panjangnya lebih dari 10 kaki juga keluar. Keempat kukunya menjulurkan kuku seperti sabit, dan masing-masing kuku mencapai 10 kaki. Di atas gunung, perahu roh bergoyang dalam angin puyuh sepanjang 1000 kaki, perlahan-lahan turun di puncak, naga angin dan guntur mencapai puncak, dan dua kepala naga keluar. Mata merahnya menatap perahu roh di atas. Tiba-tiba, kepala naga putih yang mengeluarkan suara keras, kemudian membuka mulutnya yang lebarnya beberapa puluh meter, membawa angin puyuh ribuan meter menuju ke dalam mulutnya. Ketika perahu roh hanya tersisa 60 kaki, Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi di perahu roh sudah basah oleh hujan, rok panjang mereka melekat erat pada tubuh halus mereka, kedua gadis mengungkapkan keputusasaan yang mendalam. Terutama Nangong Yukin, karena perahu roh yang dikendarainya adalah harta karun terbaik. Tapi kekuatan penerbangan perahu roh harta karun terbaik tidak bisa lepas dari pusaran angin naga petir, maka punya Gongsun Ruoxi lebih mustahil. Mereka ragu bahwa jika mereka mencoba untuk menerbangkan pedang dari perahu roh, mereka akan tersedot ke dalam mulut naga. Di tengah hujan lebat, Gongsun Ruoxi menghadapi malapetaka kematian, matanya yang indah menunjukkan sedikit kelegaan, dan dia bergumam, "Kakek mengadopsiku,
tetapi dia tidak benar-benar mencintaiku. Orang tua saya meninggalkan saya, mungkin kematian adalah kelegaan bagi saya. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak memiliki keberanian untuk mengatakan kepadanya bahwa saya menyukainya. Tiba-tiba, suara dingin Nangong Yukin menyela pikiran Gongsun Ruoxi, apa yang membuatmu menyerah begitu saja? Pikirkan solusinya. Gongsun Ruoxi melihat ke samping ke arah Nangong Yukin, dan berkata dengan marah, "Jalang, jika bukan kamu, mengejarku dan Xiao, bagaimana aku bisa ditangkap oleh naga ini?" Jalang, Nangong Yukin berniat membunuh Gongsun Ruoxi. Kamu harus berterima kasih kepada naga angin, jika tidak muncul, kamu akan dibunuh olehku. Jika Anda tidak bekerja dengan saya melawan naga banjir, tubuh Anda telah dimakan oleh monster naga. Wanita suci ini telah membuat hidup lebih lama, dan itu merupakan hadiah besar bagi Anda. Mendengar itu, Gongsun Ruoxi tertawa, sebuah ejekan terdengar, "Nangong Yukin, aku hanyalah seorang yatim piatu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan sedih ketika aku mati. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah wanita suci dari Istana Jiwa dan putri tertua dari dinasti Nangong. Dengan kamu dikuburkan bersamaku, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Kamu." Begitu Nangong Yukin berbicara, dia dipotong oleh Gongsun Ruoxi. "Dalam menghadapi pengejaranmu, tidak peduli apakah naga itu muncul atau tidak, aku akan mati. Dan sekarang hidup beberapa hari lagi, saya sudah senang. Kamu berbeda. Kamu akan dimakan naga karena kamu mengejarku. Saya katakan, Anda bernasib lebih buruk. Wanita suci ini akan membunuhmu." Ketika Nangong Yukin memegang pedang di tangan kanannya, dan hendak mengarah ke Gongsun Ruoxi, perahu roh itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan membuat kedua gadis itu masuk ke dalam mulut naga yang besar. Aum! Pada saat hidup dan mati, disertai dengan auman singa yang penuh dengan niat membunuh, singa naga emas, mengulurkan keempat kukunya dengan kecepatan tinggi, membuat kuku raksasa seperti sabit, untuk meraih tubuh naga angin guntur. Darah berceceran, dan 4 cakar dengan keras menusuk sisik hitam, tertanam dalam di tubuh naga banjir guntur. Aum! Singa naga dewa membuka mulutnya dan taringnya menggigit di bawah kepala atribut angin naga dari naga guntur angin, darah menyembur, dan tumpah di mulut singa naga. Mata raksasa naga angin dan guntur menunjukkan kilau suram. Kepala naga atribut guntur lainnya langsung ditutupi dengan kekuatan guntur yang bersinar. Itu membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba menggigit leher singa naga emas. Naga angin guntur menggerakkan ekor hitam menuju perahu roh di puncak. Tidak ada keraguan bahwa Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi di perahu roh akan hancur. Dalam jeritan keputusasaan Gongsun Ruoxi dan Nangong Yukin, Tan Yun melakukan langkah suci Dewa Agung, melompat dari atas singa naga emas ke langit di atas gunung. Kekuatan spiritual emas melonjak dari tubuh Tan Yun. Dia segera mengeluarkan pedang surgawi Hongmeng, dan melompat ke perahu roh. Ekor raksasa naga petir angin sudah ke arahnya. Pedang Dewa Hongmeng memotong ekor raksasa, dan ekor yang hampir putus itu mengenai dada Tan Yun. 3 tulang rusuknya patah, mulutnya menyemburkan darah, dan tubuhnya terpental menuju Nangong Yukin. Tan Yun, Gongsun Ruoxi hanya melihat orang itu datang. Ketika dia berkedip ke arah Tan Yun, dia tiba-tiba berteriak, "Nangong Yukin, tidak!" Tapi Nangong Yukin yang melihat Tan Yun, muntah darah dan terbang ke arahnya. Dengan pedang di tangannya, dia menusukkan pedang ke punggung Tan Yun, menderitalah sampai mati. Nangong Yukin diperintahkan oleh Master Zhu Jiyu untuk membunuh Tan Yun, dan sekarang dia salah mengira bahwa Tan Yun ada di sini untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Dia bahkan percaya bahwa begitu Gongsun Ruoxi diselamatkan, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Tan Yun merasakan dingin yang menyengat dari punggungnya, dan segera, pedang berdarah keluar dari dadanya. Tan Yun tampak kesakitan. Dia melihat Nangong Yukin memegang pedang, mengaduk punggung Tan Yun,
mencekik ke arah jantung Tan Yun. Nangong Yukin, dasar pelacur tercela. Gongsun Ruoxi memutar tangan kanannya, membawa pedang, akan memenggal kepala Nangong Yukin. Ruoxi, jangan sakiti dia. Raungan yang mengandung emosi kompleks datang dari mulut berdarah Tan Yun, membuat Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi tercengang pada saat yang bersamaan. Apa? Wajah mengerikan Tan Yun, penuh kekuatan spiritual, mendorong Zhang Su maju, dan lolos dari pedang panjang yang menembus dadanya dari punggungnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Nangong Yukin, dan berkata dengan cemas, kekuatan angin dari naga guntur angin telah rusak, kamu lari. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun, yang terluka parah, meraih perahu roh dengan Hu di tangannya. Tan Yun, aku tidak akan pergi. Gongsun Ruoxi memegang pedang terbang, menyapu perahu roh, muncul di puncak, dan mendukung Tan Yun. Ketika perahu roh naik ke Nangong Yukin, dia menatap Tan Yun yang terluka parah oleh pedangnya dengan tatapan bingung. Tiba-tiba, ledakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan menghancurkan hatinya. Tubuh indah Nangong Yukin bergetar hebat, memegang pedang panjang di perahu roh, mencegah dirinya jatuh. Pada saat ini, tekadnya untuk membunuh Tan Yun runtuh, dan hatinya digantikan oleh kepanikan yang tak ada habisnya. Dia memandang Tan Yun, yang berlumuran darah, dadanya runtuh, dan darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya, tiba-tiba dia ingin menangis dalam kesedihan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.